Manusia gurun terdiri atas dua kata, manusia dan gurun. Tampaknya seperti frasa kata biasa, seperti halnya manusia pantai, manusia gunung, manusia laut, manusia samudra, atau nama-nama superhero seperti manusia laba-laba atau Spider-Man, manusia kelelawar atau Batman, manusia semut atau Ant-Man. Tapi ternyata manusia gurun menjadi buah bibir akhir-akhir ini ketika frasa manusia gurun berada di dalam status Facebook salah satu akademisi, yaitu Profesor Budi Santosa Purwokartiko. Jika dilihat dari statusnya panjang banget, tapi ternyata netizen hanya menitik beratkan pada satu kalimat saja yang ada di bagian bawah. Kalimat itu berbunyi seperti ini. Jadi 12 mahasiswi yang saya wawancarai tidak satupun menutup kepala ala manusia gurun. Tentu saja kita nggak bisa menilai status Facebook ini hanya dari kalimat ini saja. Kita harus membaca secara keseluruhan. Pada status ini beliau sedang bercerita tentang pengalamannya dalam mewawancarai mahasiswa yang mengikuti program beasiswa yang dibiayai oleh LPDP. Lebih lanjut kita baca bareng-bareng yuk. Saya berkesempatan mewawancara beberapa mahasiswa yang ikut mobilitas mahasiswa ke luar negeri. Program Dikti yang dibiayai LPDP ini banyak mendapatkan perhatian dari para mahasiswa. Mereka adalah anak-anak pinter yang punya kemampuan luar biasa. Jika diplot dalam distribusi normal, mereka mungkin termasuk 2,5% sisi kanan populasi mahasiswa. Nah, dari sini sih saya kira nggak ada yang mempermasalahkan ya, karena ini beliau ngomong berdasarkan data. Ya namanya juga akademisi kan, selalu berdasarkan data. Tidak satupun saya mendapatkan mereka ini hobi demo. Nah, ini mulai saya nggak tahu kenapa harus dibanding-bandingkan dengan mahasiswa yang sering turun ke jalan. Tapi ya sudahlah, ini kan status orang. Jadi orang mau nulis status apapun ya terserah dia sebenarnya. Yang ada adalah mahasiswa dengan IP yang luar biasa tinggi di atas 3,5, bahkan beberapa 3,8 dan 3,9. Bahasa Inggris mereka cas-cis-cus dengan nilai IELTS 8, 8,5 bahkan 9. Duolingo bisa mencapai 140, 145, bahkan ada yang 150. Padahal syarat minimum 100. Luar biasa. Nah, sebenarnya memang kalau kita lihat dari statusnya ini secara keseluruhan memang menceritakan tentang pengalaman beliau dalam mewawancarai mahasiswa dan menggambarkan mahasiswa-mahasiswanya itu seperti ini. Mahasiswa yang luar biasa, yang pinter-pinter, yang bahasa Inggrisnya cas-cicus. Dan sampai di sini pun nggak ada masalah sama sekali, nggak ada yang mempermasalahkan. Mereka juga aktif di organisasi kemahasiswaan profesional, sosial kemasyarakatan, dan asisten lab atau asisten dosen. Mereka bicara tentang hal-hal yang membumi. Apa cita-citanya, minatnya, usaha-usaha untuk mendukung cita-citanya, apa kontribusi untuk masyarakat dan bangsanya, nasionalisme, dan sebagainya. Ya saya kira sih sampai sekarang pun juga nggak ada hal yang aneh. Tidak bicara soal langit. Nah ini mulai nih. Tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati. Ya saya kira ya kalau emang nggak bicara soal langit, ya udah ya. Kenapa harus diungkit gitu kan? Ya saya kira kalau kata-kata ini dicoret pun nggak masalah sebenarnya. Jadi nggak perlu beliau ceritakan kalau mereka itu nggak ngomong soal langit atau kehidupan sesudah mati. Pilihan kata-katanya juga jauh dari kata-kata langit, insya Allah, barakallah, syiar, qadarullah, dan sebagainya. Saya kira kalau memang itu dianggap nggak penting, maksudnya nggak penting itu dalam menceritakan ini ya, dalam menceritakan kemampuan mahasiswa yang luar biasa, yang cas-cus, yang IP-nya itu 3,5 sampai 3,9, tapi sayangnya nggak ada yang 4,1. Nggak perlulah ngungkit-ngungkit eh, soal apa tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati. Ya kan nggak perlu dikasih tahu juga kan mereka ini tiap hari makan nasi atau mereka ini nggak pernah minum es strop. Ayo, tahu es strop nggak?
atau mereka ini nggak pernah makan paprika, nggak ada hubungannya kan. Ya harusnya ya udah nggak usah ditulis. Ya namanya juga status, ya orang bebas mau nulis apa. Generasi ini merupakan bonus demografi yang akan mengisi posisi-posisi di BUMN, lembaga pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta beberapa tahun mendatang. Ya alhamdulillah lah ya. Kalau memang generasi inilah yang akan menduduki jajaran pemerintahan, artinya berarti kan mereka nggak korupsi. Ternyata nggak ada. Aman, aman, aman. Dan kebetulan dari 16 yang saya harus wawancara hanya ada 2 cowok dan sisanya cewek. Oke lah, dari sini sih masih aman saja. Dari 14 ada 2 yang tidak hadir. Oke, aman, aman, aman. Jadi 12 mahasiswi yang saya wawancarai tidak satupun menutup kepala ala manusia gurun. Nah ini nih. Ngapain sih harus menceritakan seperti ini? Nggak relevan untuk diceritakan. Ya, saya kira kalaupun tanpa menceritakan bahwa tidak ada satupun yang menutup kepala juga nggak akan mengurangi narasi cerita, ya kan? Terus kemudian ditulis juga otaknya benar-benar open mind. Nah, ini kalau kita menggunakan prinsip konsekuensi logis atau mafhum mukhalafah, istilah kerennya pemahaman terbalik. Dengan membandingkan 2 hal ini, seakan-akan menyatakan bahwa orang yang menutup kepala ala manusia gurun itu otaknya nggak open mind. Mungkin beliau nggak bermaksud seperti itu, akan tetapi kalau masuk ke dalam satu seperti ini dan diperbandingkan ya kita nggak bisa mencegah orang untuk berpikir bahwa maksudnya adalah memang seperti itu. Bahwa yang dimaksud dengan menutup kepala ala manusia gurun adalah ya wanita berjilbab. Apalagi masih diterusin, mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat, dan US, bukan ke negara yang orang-orangnya pandai berbicara tanpa karya teknologi. Nah, saya hanya berharap mereka nanti tidak masuk dalam lingkungan yang membuat hal yang mudah jadi sulit. Beneran deh, kalau seandainya nggak ada kata-kata yang di garis bawahi ini, itu saya yakin polemik itu nggak akan pernah ada. Lagi pula dari awal saya membaca sepertinya memang ada tendensi untuk mengangkat hal-hal itu. Misalnya kayak nomor 1, tentang tidak satu pun saya mendapatkan mereka ini hobi demo. Yang kedua, tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati. Yang ketiga, barulah ini meledak-ledaknya di sini. Tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun. Kalau dari konteksnya ini jelas nggak hanya sekedar manusia gurun seperti halnya manusia gunung, manusia pantai, dan sebagainya. Karena memang saya melihat statusnya ini memang tendensius. Saya melihatnya seperti itu. Kalau teman-teman melihatnya seperti apa, coba komentar di bawah. Dari status beliau ini, akhirnya beliau mendapatkan banyak tuduhan yang mulai dari rasis lah, intoleran lah, terus ada juga diskriminatif. Tapi itu semua sudah dibantah oleh beliau sendiri, bahwasanya beliau tidak pernah membeda-bedakan antara yang berjilbab atau yang tidak berjilbab. Jadi kalau tuduhan diskriminatif saya kira itu terlalu berlebihan. Karena kalau misalnya beliau ini diskriminatif, tentu nggak hanya sekarang-sekarang ini aja beliau dikenal. Pasti dulu-dulu juga udah banyak yang membicarakan beliau tentang sikapnya yang diskriminatif. Kalau memang iya. Tapi kan nggak terbukti. Jadi jangan bilang diskriminatif karena itu nggak ada buktinya. Nah, yang paling sering sih banyak teman-teman di Facebook ini status rasis. Kalau rasis artinya kan berhubungan dengan ras, dengan suku. Nah, sementara ini kan nggak berhubungan dengan suku tertentu. Jadi ya bukan rasis juga. Terus apa dong? Agamais. Ya bingung kan? Kalau menurut saya ya, ini sekali lagi menurut saya dan saya tidak menjudge orangnya. Sekali lagi saya tidak menjudge orangnya, tapi saya hanya menilai dari status ini saja. Saya melihat status ini adalah bentuk intoleransi. Sekali lagi saya tekankan di sini, saya tidak sedang menjudge orangnya. Saya tidak mengatakan beliau itu intoleran, enggak, tapi statusnya, status Facebook yang ini, oke? Yang ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari awal sampai akhir statusnya itu memang tendensinya ke situ. Sampai puncaknya adalah ke
perempuan berjilbab. Ini saya sekali lagi nggak ngomongin soal orangnya ya, tapi di status ini. Jangan sampai kita menilai orang itu hanya dari satu status ini saja. Padahal sebenarnya banyak yang telah beliau lakukan untuk Indonesia. Tentunya beliau adalah seorang akademisi, seorang rektor, kemudian guru besar. Saya mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang beliau, jejak digitalnya di internet, dan saya menemukan di website resmi dari ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Jadi beliau adalah rektor ITK periode 2018 sampai 2022. Di sini disebutkan Profesor Insinyur Budi Santosa Purwokartiko, PhD, adalah guru besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November dengan bidang keahlian data mining, optimasi dan meta heuristik, operation research dan manajemen proyek. Profesor kelahiran Klaten 12 Mei 1969 ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Teknologi Bandung pada 1992. Saya masih TK nih, saya 93 itu baru masuk SD. Jadi saya masih TK, beliau udah S1. Meraih gelar master dan doktornya di University of Oklahoma, Amerika Serikat. Kemudian soal prestasi. Profesor Insinyur Budi Santosa Purwokartiko, PhD, pria yang juga interviewer beasiswa LPDP Departemen Keuangan sejak 2013. Kalau sejak 2013 beliau itu udah diskriminatif, itu pasti sejak tahun itu beliau udah bermasalah. Jadi ya memang benar-benar status itu hanya merepresentasikan pemikiran beliau saja, bukan merepresentasikan kampus atau jabatan yang beliau pegang saat itu. Prestasi karir akademiknya begitu gemilang. Pada 2002, penelitiannya yang berjudul novel Smart Engineering System Design meraih predikat Best Paper Award pada International Conference of Artificial Neural Network in Engineering di Missouri, Amerika Serikat. Menjadi dosen berprestasi Fakultas Teknik Industri di ITS pada 2011. Pada 2014, Profesor Budi dinobatkan sebagai Ketua Jurusan Berprestasi ITS ketika menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Industri periode 2011-2015. Nah, beliau juga ternyata pernah menulis buku berjudul Calo yang Insaf. Saya cari di Tokopedia, ada yang jual, tapi pas saya tanya ini stoknya ada atau enggak, ternyata dia bilang habis. Saya pengen banget baca tulisan beliau ini, karena dengan membaca buku beliau itu kita bisa tahu corak pemikirannya seperti apa. Dan kalau teman-teman ada yang udah pernah baca, coba tulis di kolom komentar apa isi bukunya. Tulisan tentang manusia gurun itu jelas nggak bisa dibenarkan. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita menjudge seseorang tersebut. Namanya manusia pasti tempatnya salah, tempatnya khilaf. Itu udah biasa kan. Jangan sampai gajah di seberang samudra nampak, tapi semut di depan mata itu nggak nampak. Dan juga jangan sampai seperti peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena bagaimanapun beliau itu berprestasi dan karya-karyanya sudah menjadi kebanggaan Indonesia. Karena kalau kita mengaku toleran, harusnya kepada orang yang intoleran sekalipun, kita juga harus toleran. Karena kalau kita nggak toleran dengan orang yang intoleran, artinya kita juga intoleran. Karena intoleran terhadap pelaku intoleran, itu juga bentuk intoleransi. Terus bagaimana? Ya, kita ambil yang baik, sementara yang buruk kita tinggalkan. Prestasi-prestasi beliau, itu yang kita ambil. Sementara hal-hal yang tidak sesuai, ya udah kita nggak usah ambil. Nggak ada satu manusia pun benar 100%, nggak ada salah sama sekali kecuali Nabi. Karena kita bukan Nabi, ya makanya kita ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Toh atas unggahan statusnya tersebut, beliau sudah diberhentikan menjadi interviewer. Jadi beliau sudah menerima konsekuensi dari status beliau tersebut. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah status beliau itu termasuk rasis, diskriminatif? Coba tulis di kolom komentar ya.